kita aktifkan rekamannya ya, supaya nanti teman-temannya yang nggak hadir bisa menyaksikan. Kita panggil dulu rekamannya. Oke, sebelumnya kita mulai dulu perkenalan. Nama saya Rahmat Hertawan. Saya ada di kota Chungli, Taiwan, dari CYCU ya, Chungyuan Christian University. Oke, kita lanjut untuk paket C ya. Saya sudah cukup lama ngajar paket C, angkatan 1, 2, 3, 5, 6, itu juga semua hampir semua saya pernah mengajar di paket C ya. Oke ya, di CYCU ya, Chungyuan Tashi. Oke ya, kita lanjut. Ini kebetulan katanya guru kimianya kemarin nggak pernah hadir, jadi ini sebagai kelas pengganti. Nggak apa-apa, ketika saya tanya ke ketua kelas, materi sampai mana, oh nggak pernah masuk, jadi kita mulai dari awal saja. Oke, untuk materi dari awal kita mulai di sini ya. Materi kita dari awal ya, kita mulai lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita pelan-pelan aja ya, karena kimia itu butuh pemahaman. Jadi kalau ada yang nggak mengerti, kita langsung diskusikan ya. Karena kalau nggak mengerti nanti kedepannya makin pusing ya. Kalau kimia itu prinsipnya gitu, harus dipahami dulu baik-baik, pahami pelan-pelan. Dan satu lagi kuncinya adalah harus membaca dan latihan. Membaca dan latihan. Sebagaimana diketahui kalau kita ini, saya nggak tahu kalau sekarang ini di KPC ada jurusan IPA ya, saya baru tahu karena sebelum-sebelumnya kejar paket C ini jurusannya selalu sosial ya, selalu sosial. Jadi kalau sekarang ada kimia, ada fisika, saya baru tahu ternyata baru sekarang sudah ada jurusan IPA-nya. Oke, malah itu malah lebih baik ya. Nggak apa-apa, apalagi di sini kan banyak engineer-nya. Di PPI ini kan kebanyakan kuliahnya di teknik semuanya. Nggak ada masalah. Jadi sekali lagi itu ya, tolong dipahami, karena ini jurusan IPA berarti kita harus serius belajarnya ya, harus serius dan harus dipahami dengan baik. Karena kalau tidak dipahami dengan baik, nanti akan repot ke depannya. Oke ya, dan lagi harus rajin belajar, rajin membaca modul dan seterusnya. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas apa itu struktur atom. Ya. Struktur atom. Atom itu apa sih? Atom itu sudah diketahui bahwa atom itu apa ya? Kalau di Surabaya ada pasar atom. Atau yang sering kita dengar tragedi tahun 45 ada bom atom. Nah, itu apa? Gitu ya kan? Nah, itu kita harus tahu dulu apa itu atom. Nah, struktur atom. Atom itu apa? Definisi atom. Nah, ada yang mengatakan bahwa atom itu adalah unsur atau elemen-elemen alam, elemen-elemen atau unsur-unsur yang paling kecil yang ada di alam semesta ini. Jadi elemen atau unsur. Jadi kayak kita tahu ada yang namanya air. Ya. Air itu terdiri dari apa? Air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, lambang kimianya apa? Lambang kimianya kita tahu air itu H2O. Di sini ada merek air dalam botol gitu, air kemasan mereknya H2O ya. Ada air merek H2O ya, kalau suka beli di 7-Eleven atau ke Family itu ada tulisan air ya kan, H2O, air dalam kemasan. Betul bahwa secara kimia air itu ikatan dari hidrogen dan oksigen. Dua buah hidrogen mengikat satu oksigen, makanya dia ditulis H2O seperti itu. Nah, sekarang kita tahu dulu apa itu atom. Tadi sudah disebut bahwa atom itu adalah unsur atau elemen yang paling kecil ya, dari sebuah elemen ya, dari sebuah zat ya, dari unsur yang paling kecil. Nah, terus setelah kita tahu atom, kemudian ditanyakan atom itu bentuknya seperti apa dan bagaimana. Nah, ini ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang atom ini. Nah, penelitian
Molekul itu adalah gabungan beberapa atom. Ya, istilah lainnya adalah senyawa. Oke, nanti kedepannya itu nanti dibelajari, betul. Nanti kita akan mempelajari juga sampai ke molekul ya. Jadi kita mulai dari awal dulu, kita mulai dari struktur atom ya. Nah, atom itu bentuknya seperti apa? Beberapa peneliti di awal-awal dulu ada yang namanya Dalton ya. Nah, dia mengemukakan model atom Dalton. Bentuknya seperti apa? Bahwa atom itu bentuknya pejal seperti telur. Nah, bola pejal. Jadi gini, bola lonjong. Nah, ini namanya atom. Nah, itu menurut Dalton ya. Nah, tapi apakah benar atomnya itu bentuknya seperti itu? Nah, ini juga terus diteliti. Nah, peneliti berikutnya namanya Thomson. Nah, Thomson itu yang mana? Atom itu bentuknya seperti atom bola ginjal, yaitu ada elektronnya. Nah, ini yang sebelah sini nih, ya saya kasih panah ya, supaya jelas. Ini kan Dalton ada tulisannya, ya. Nah, kalau yang sedang saya tunjuk, ini adalah modelnya Thomson. Ya. Kalau modelnya Thomson, ini ada elektronnya, seperti itu ya. Nah, dari situ itu adalah yang dikemukakan oleh Thomson. Jadi atom itu apa? Itu ada elektron dan proton, ada yang positif dan negatif. Nah, itu maka disebut dengan suaranya putus nyambung. Yang lain gimana? Yang lain putus sambung juga atau hanya di tempat Uni ya? Putus-putus. Putus-putus suaranya. Oh, begitu. Putus-putus suaranya. Oke, saya sudah perjelas. Sekarang suaranya kedengaran putus-putus nggak? Masih putus-putus suaranya. Ini berarti koneksi jaringannya ya. Ya mohon maaf nih, berarti sinyalnya yang jelek nih. Kecil suaranya, oke. Oke, suaranya kecil, nggak apa-apa. Oke ya, sekarang kita lanjut saja ya. Jadi ada beberapa peneliti yang menjelaskan, ya bentuknya kayak bola ginjal ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang mengemukakan adalah Thomson. Nah, yang mengemukakan adalah Thomson. Oleh karena itu, dia disebut dengan model atom Thomson. Nah, yang terakhir itu peneliti dilakukan oleh peneliti atau research yang namanya Rutherford. Nah, Rutherford ini berpasangan berdua dengan temannya namanya Bohr. Jadi disebut dengan model atom Rutherford-Bohr. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah Rutherford-Bohr. Ini yang ini yang terakhir yang saya sebutkan ya. Ini adalah model Rutherford-Bohr. Ya. Itu bentuknya seperti ini. Jadi posisinya bagaimana model Rutherford-Bohr itu? Jadi inti atomnya itu ada di tengah, ya, bermuatan positif atau dikenal dengan istilah proton, ya, proton. Sementara inti luarnya itu bermuatan negatif yang dikenal dengan istilah elektron. Dan setiap elektron ini mempunyai orbit atau lintasan-lintasannya sendiri. Nah, oleh model atom Rutherford-Bohr ini digambarkan bentuknya seperti ini, ya. Jadi model atom yang terakhir yang sampai saat ini diakui adalah model atom Rutherford, ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak?
Ada pertanyaan tidak? Suaranya kedengaran kan? Ya, model pertama belum ada plus minusnya. Kenapa belum ada plus minusnya? Karena penelitinya belum menemukan itu. Maaf. Kenapa? Karena penelitinya belum menemukan itu. Jadi zaman dulu dia melakukan penelitian tentang atom itu teknologinya belum cukup, ya. Jadi dia belum tahu ada positif dan negatif. Wah iya benar. Sebentar ya, maaf ya. Saya tak ambil minum dulu. Oke ya, kita lanjut. Tadi ada yang bertanya apa tadi? Bentar saja. Proton dan neutron sama dengan arus listrik ya Pak? Ah, pertanyaannya yang bagus. Jadi begini, kenapa ada arus listrik? Itu karena ada perbedaan muatan, positif dan negatif. Jadi ketika ada arus listrik, itu adalah ketika ada atom yang mengalir, ya, energi yang mengalir, energi listrik. Itu kan ada eh, positif dan negatif seperti baterai ya. Kita tahu baterai, aki, akumulator atau baterai itu pasti ada muatan positif dan negatif. Nah, itu lewat mana? Lewat magnet. Ya, kita lihat magnet. Makanya dikenal dengan istilah elektromagnetik. Nah, jadi semua bahan itu kan karena dari atom, bahwa atom itu punya muatan, otomatis semua bahan itu memiliki kemampuan listrik. Hanya tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan jumlah atomnya di dalamnya, sesuai dengan jumlah muatan proton dan elektronnya. Kalau teman-teman dengar berita kemarin ada di berita ya soal anak Aceh dari Aceh namanya Nadif apa Noval kalau nggak salah yang menciptakan listrik melalui pohon. Masih ingat ya? Ada nggak? Ya betul. Manusia juga punya listrik. Ya. Masih ada kan kemarin tuh ada berita anak SMP menciptakan listrik melalui pohon. Jadi dari pohon itu ditarikin kabel warna merah, warna biru. Jadi ditarikin antara positif dan negatifnya sehingga dia bisa menghasilkan listrik. Itu kenapa dia bisa menciptakan itu? Nah, itu tadi karena dia sudah tahu belajar tentang ini, tentang atom bahwa atom ada positif negatif sehingga bisa menimbulkan energi listrik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar kimia, ini sekali lagi kan kita jurusan IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi kimia itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, semua adalah bahan dari kimia. Ya, kertas itu adalah bahan kimia. Baju itu adalah bahan kimia. Kalau kita mau uraikan, yang kita makan nasi itu adalah bahan kimia. Nasi itu apa? Dikenal dengan istilah karbohidrat, ya kan? Karbohidrat ya kan? Ada nasi, ada singkong, ada roti. Itu karbohidrat itu apa? Maksudnya mengandung karbon. Karbon itu apa lambangnya? Lambangnya adalah C, gitu kan? Kenapa disebut karbohidrat? Karena dia memberi tenaga. Nah, jadi kalau kita belajar kimia, kita pasti masuk ke kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena kita belajar IPA, mana ada kimia.
Kenapa ada kimia? Itu tadi mempelajari eh, mempelajari benda-benda tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu tadi bentuknya seperti apa atom. Atom itu mulai dari bentuk yang paling kecil. Nah, bentuknya kayak gimana? Orang awal-awal teknologinya belum cukup. Jadi bentuknya menggambarkan bahwa atom itu bentuknya pejal seperti telur. Yaitu yang diteliti oleh Dalton. Kemudian dilanjutkan oleh Thomson, bentuknya seperti apa? Bola ginjal. Dan di situ dia sudah tahu ada positif dan ada negatif. Ya. Nah, dari situ dikembangkan oleh Rutherford Bohr. Nah, bentuknya adalah seperti itu yang terakhir ya, yang ini. Ini yang terakhir nih. Yang panahnya ada dua, itu adalah model atomnya Rutherford. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita lanjut dari model atom ini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, sekarang kita lanjut ya ke struktur atom. Nah, struktur atom ini kita lihat inti atom ada yang muatan positif dan negatif. Yang positif itu dikenal dengan istilah proton. Yang negatif namanya elektron. Tapi selain ada proton dan elektron, ada juga yang tidak bermuatan atau netral. Nah, yang netral ini disebut dengan istilah neutron. Ya, jadi ada proton, ada elektron, dan neutron. Jadi tiga ini atom. Jadi atom itu terdiri dari muatan positif, muatan negatif, dan tanpa muatan atau netral yang disebut dengan neutron. Jadi apa saja? Sekali lagi, proton, elektron, neutron. Oke, sampai sini jelas ya struktur atom. Jadi kalau dilihat di gambarnya seperti ini. Nah, elektron ini sebenarnya masing-masing punya lintasan. Dan di sini dilihat ada elektron yang di garis paling luar dan ada elektron yang di dalam. Nah, ini saya kasih garis. Nah, saya kasih tanda ya. Itu cara paling mudah buat kita mendeteksi kalau benda itu ada unsur listriknya gimana ya, Pak? Ah, ini agak rumit menjawabnya ya, bagaimana kita mendeteksi ada unsur listrik. Karena otomatis kita harus tahu unsurnya di dalamnya ada apa saja. Jadi unsur kimianya apa saja, atomnya ada apa saja. Nah, kalau kita sudah tahu atomnya di sana seperti apa, baru kita bisa tahu bahwa di dalam situ unsur listriknya berapa besar. Seperti itu. Ya kita lihatlah atomnya apa di sana yang paling banyak seperti itu ya. Nah, kalau tes pen itu tes pen itu untuk mengetahui ada aliran listrik atau tidak. Ya. Ada aliran listrik atau tidak. Tapi kalau ada unsur listriknya ya kita harus tahu bahannya. Ya. Kalau tes pen itu alat deteksinya ya. Jadi kalau ada listrik kan tes pen kita tempelin lampunya nyala seperti itu. Berarti kalau lampu nyala berarti listriknya ada seperti itu ya kan. Oke ya. Kita lihat selanjutnya. Wah, banyak juga ternyata. Ada 21 orang yang hadir. Wah, angkatan ini berarti rame ya, penuh penuh dengan orang-orang ya. Alhamdulillah ya, semangat belajarnya tetap semangat ya. Ya, seru juga kalau 22 orang ini hadir semua ya. Oke, kita lihat sekarang, kita lanjutkan ya. Penulisan lambang atom atau unsur itu menyertakan nomor atom dan nomor massa. Nah, bagaimana nulisnya?
Wow, 30 orang lebih kalau hadir semua ya. Sementara kelas elekta ini kita limitnya 25. Kalau lebih dari 25 pasti yang sisanya nggak bisa masuk. Nggak apa-apa lah, tapi ya tetap semangat kita belajar aja. 30 orang kalau hadir semua luar biasa. Oke, penulisan lambang atom atau unsur lambang atom unsur itu menyertakan ada yang disebut dengan nomor atom dan ada nomor massa, ya. Nah, di mana ada A itu adalah nomor massa, Z itu nomor atom, dan X itu lambang unsur. Coba, contohnya bagaimana? Contohnya, ini saya kasih contoh. Nah, contohnya kita lihat nanti ya. Nomor massa itu apa? Nah, nomor massa A ini yang ada di atas nih. Nomor massa A itu ada di atas, itu adalah jumlah proton ditambahkan jumlah neutron. Atau nomor jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom. Itu adalah jumlah neutron. Jadi nomor atom atau Z itu sama dengan jumlah proton. Ini harus diingat-ingat. Maksudnya bagaimana dengan ini? Oke, nggak apa-apa. Ini harus diingat-ingat. Nanti kita akan lanjut dan akan kita lihat. Ya, kenapa kita harus ingat itu? Ya, karena nanti kita akan banyak belajar menggunakan unsur-unsur. Bahwa di kimia ada yang disebut dengan sistem periodik unsur-unsur. Ya, kita tahu ada namanya emas, perak, perunggu, besi, kemudian ada hidrogen, oksigen, kemudian ada apa lagi? Kalium, nitrogen, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama kimia. Kemudian ada juga kita kenal istilahnya uranium, ya. Uranium itu apa? Uranium itu yang dikenal dengan istilah nuklir, ya. Dikenal sebagai alat untuk membuat bom nuklir atau bom atom nuklir itu salah satunya menggunakan uranium, ya. Oke. Selanjutnya susunan berkala unsur-unsur kimia. Ya. Nah, ini dari sini kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Nah, ada yang namanya garam. Tahu garam? Garam bahasa kimianya apa namanya? Garam itu bahasa kimianya natrium klorida atau ditulis NaCl. Natrium dan klorida, senyawanya senyawa garam. Ada natrium klorida. Kita lihat di sini Na mana ya? Nah, cari Na. Oh, Na yang mana nih? Saya juga harus mencari. Di sini ada Na, kemudian ada Cl. Natrium klorida. Ini di sini adalah lantanida dan aktinida. Zaman saya SMA, ya, tolong diperhatikan nih. Zaman saya SMA, barisan yang hijau ini belum ada atau belum ditemukan atau ya belum ditemukan, ya. Jadi zaman saya SMA ini barisan yang hijau ini yang nomor 7, periode nomor 7 itu belum ditemukan karena teknologinya makin canggih, makin baru, makanya mereka bisa menemukan itu sehingga keluarlah RF, DD, SGBA ini. Ini adalah ditemukan setelah eh, tahun 2000 ke sini ya. Setelah tahun 2000-an. Saya SMA tahun 94 ya. Saya SMA tahun 94 lulusnya. Lulus SMA 94. Artinya itu yang hijau-hijau ini belum ditemukan. Ini yang hijau-hijau ini ada unsur-unsur baru yang ditemukan setelah tahun 94, mungkin 97, 98, 2000. Dan ini ada susunan berkala unsur-unsur kimia atau sistem periodik yang paling baru.
Makanya dia mencantumkan ada UUN, ada UUU, ada UUB. Itu apa namanya saya juga nggak tahu karena dia ini adalah baru. Wah, ya kan? Nah, ini ada unsur-unsur baru ditemukan. Wah, jadi malu saya umurnya ketahuan nih. Oke ya, jadi itu kita lihat ya. Jadi sekali lagi bahwa unsur yang berwarna hijau ini ditemukan baru-baru ini. Ya. Setelah apa namanya? Setelah adanya penelitian-penelitian lebih baru, setelah ditemukan alat-alat yang semakin canggih. Karena untuk menemukan unsur kimia ini kan diperlukan alat, bagaimana dia bisa menghitung massa atom, bagaimana dia bisa menghitung jumlah elektron, bagaimana dia bisa menghitung jumlah proton, ya. Bagaimana coba caranya? Kalau tidak punya alatnya yang pas, bagaimana kita bisa menghitung dengan tepat, ya kan? Jadi ini adalah uh, sistem periodik kimia, ya, sistem periodik unsur-unsur kimia yang paling baru yang nanti akan dipelajari ke depannya. Jadi kalau teman-teman belajar kimia ini sekarang, nanti ke depannya akan menggunakan sistem periodiknya seperti ini. Ya. Waduh, nama alatnya juga saya nggak hafal apa namanya ya. Banyak soalnya alatnya yang digunakan. Karena ada yang untuk menghitung massa atom, ada yang menghitung elektron, itu beda-beda alatnya. Ya. Beda-beda alatnya. Mungkin nanti bisa dicari di Google coba ya. Nama alat penghitung elektron atau alat penghitung massa atom. Nah, oke, sampai sini kita lihat. Ini mungkin nanti coba aja di Google sistem periodik unsur-unsur kimia. Coba diambil. Di sini ada datanya. Sekarang kita ambil contohnya di sini ada Ca. Namanya dari kalsium. Ada nomor atomnya berapa? 20, ya kan? Massa atomnya berapa? 40. Tingkat oksidasinya berapa ya? Titik didihnya, titik lelehnya, massa jenis, kemudian struktur elektron. Nah, ini ada Ar4S2 ya kan? Nah, kemudian golongan, ada periode, ada golongan. Ini nanti ada caranya membaca apa namanya? Cara membaca sistem periodik unsur-unsur ya. Oke, nanti saya bagi, silahkan dibaca. Ya, emang harus dibaca. Karena namanya kejar paket ya, jadi nggak kayak belajar SMA biasa. Kalau SMA biasa, kita bisa belajar kimia seminggu bisa 2 kali. Ya. Belajar kimia seminggu 2 kali, dan kita materi belajarnya banyak. Sementara paket C itu kan kita belajarnya online. Jadi diperlukan kemandirian. Jadi teman-teman harus banyak baca, banyak nyari di internet ya, supaya bisa lebih tahu ya. Karena harus lebih proaktif. Jadi harus lebih mandiri. Jadi belajarnya kapan ada waktu baca buku, kapan ada waktu kerjakan tugas gitu kan. Seperti itu. Jadi ini ya. Ini adalah sistem periodik unsur-unsur. Tadi sudah kita lihat ya. Kita mundur sebentar. Nah, kita mundur. Ini ada, kita mundur sebentar. Nih. Nah, kan? Tadi sudah disebutkan. Ada nomor massa, ada nomor atom, dan ada lambang unsur. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Ya kan? Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, sekarang kita lihat. Di sistem periodik ini, nah, ini ada nomor massa, ada nomor atom, ada berat massanya, ya kan? Nah, kemudian juga tadi disebut ada jumlah protonnya, seperti itu ya. Iya, itulah resikonya ya. Harus berbagi waktu, harus pintar berbagi waktu dengan pasien. Iya,
Teman-teman di sini ya kita salut lah, di sehari-hari sudah bekerja, sudah sibuk, masih meluangkan waktu untuk belajar di paket C juga luar biasa. Makanya ya kita harus eh, semangat gitu ya, walaupun tugasnya banyak, tujuannya apa ya, supaya kita pintar kok. Kita ngapain kita belajar atau daftar di paket C? Tujuannya kan supaya kita nambah ilmu, kemudian tujuannya supaya kita nanti bisa dapat ijazah setara SMA, kan begitu. Jadi ya dinikmatilah prosesnya. Ada belajar, ada tugas, baca buku dan sebagainya. Ya, seperti namanya orang belajar gimana ya, seperti itu. Oke, kita lihat, kita mundur. Ini ada gangguan teknis, ini tampilannya agak sedikit lambat ya. Jadi kalau saya ngerubah ini agak lama, slide-nya berubahnya lama. Entah kenapa lama sekali. Nah, di sini ada yang disebut dengan namanya isotop. Isotop itu apa? Isotop adalah atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Selain isotop, ada isobar. Isobar itu adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom berbeda tapi nomor massanya sama. Contohnya antara kita lihat di sini ada C dan N. C 13,6 dan N 13,7 isobar. Nomor atomnya beda ya, tapi nomor massanya sama. Ini sama-sama 13. Ya kan? Kemudian ada yang disebut dengan isoton. Isoton ada atom-atom yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Contoh isoton antara oksigen ya 15,8 dan nitrogen ya 14,7. Ini mempunyai neutronnya sama. Ini neutronnya 1 misalnya. Ini sama-sama 1 neutronnya kan. 15 kurang 8 1 ya kan. 14 kurang 7 juga 1. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu istilah-istilahnya. Ada isotop, ada isobar, dan ada isoton. Ya. Iya, mental terus. Suaranya putus-putus. Ya, lagi rame. Ini koneksinya juga agak-agak gimana gitu. Nah, ini tadi sudah disebutkan tadi ya, bahwa ada elektron, proton, dan neutron. Kemudian kita kenal ada yang disebut dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan konfigurasi elektron suatu atom itu berdasarkan kulit-kulit atom. Setiap kulit atom dapat terisi elektron. Maksimum 2N pangkat 2. Di mana N merupakan letak kulit. Ya. 2N pangkat 2. Ya. Tolong diperhatikan. Ini nih. 2N pangkat 2. Ini harus diingat-ingat. Karena ini yang disebut dengan konfigurasi elektron. Ya. Oh, di Unitar Suni sekarang suaranya jelas. Mbak Siti suaranya putus-putus. Ya, itu biasa ya, mungkin masalah jaringan ya. Massa sama dengan berat tidak, Sir? Oh, kalau dalam istilah fisika atau kimia, massa dan berat itu berbeda. Massa itu adalah ya massa, kalau berat itu berarti massa plus gaya gravitasi. Ya. Oke ya.
Oke ya. Jadi itu atom itu apa? Oh iya, baru masuk. Atom itu adalah unsur yang paling kecil ya. Unsur-unsur yang paling kecil. Kulit atom itu bentuknya seperti apa? Kulit-kulit atom itu ya kayak tadi ada lintasan-lintasan atau lintasan-lintasan. Kita balik lagi deh. Kita lihat ya kulit atom. Kulit atom itu seperti apa? Nih, kita lihat gambar punyanya Rutherford. Ya. Nih, ini punyanya Rutherford. Ya. Ini saya kasih warna merah. Di sini ada lintasan-lintasan elektron. Ini ada kulit atom. Dan di sini sebenarnya kan ada di lapis sininya, ada di sininya, ada berapa lapis gitu kan. Nah, sampai ada lapisan yang paling luar. Nah, itulah yang disebut dengan kulit atom. Ya, kulit atom adalah elektron, elektron yang ada paling luar. Nah, seperti itu. Coba kita lihat lagi tadi ada gambarnya. Nah, ini kan ada elektron. Ini juga elektron. Sama nih, ini saya kasih merah. Ya. Ini elektron, ini elektron. Ya. Nah, ini adalah kulit atom. Ya, mirip dengan sel kalau di biologi. Betul. Mirip dengan sel. Ya, sel juga kan terdiri dari unsur-unsur tuh. Kalau diteliti, sel-sel itu kan terdiri dari unsur. Biologi itu kan ada hubungannya dengan kimia. Darah itu terdiri dari unsur apa saja? Ada air, ada besi, ya kan? Ada garam misalnya. Darah itu kan, makanya dikenal ada orang kurang darah. Ada orang bilang kurang zat besi. Makanya dia harus makan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya apa katanya? Makan sayur bayam atau kangkung atau bayam lah. Bayam itu dikenal memiliki zat besi yang tinggi. Katanya perempuan kalau lagi datang bulan karena darahnya keluar, dia harus dibantu dengan pil tambah darah misalnya. Nah, itu kan ada zat kimia juga yang dipakai, ya kan? Jadi kita belajar kimia itu sebenarnya kita belajar sehari-hari. Tadi saya sudah jelaskan sekali lagi ya, bahwa kimia itu kan ilmu alam ya, ilmu alam. Jadi sehari-hari kita inilah. Jadi kita tahu unsur-unsurnya. Nanti kita tahu ada unsur logam dan non logam. Ya. Kayak tadi kita lihat ada sistem periodik unsur-unsur. Ya. Kita lihat sistem periodik unsur-unsur di sini. Di sini ada golongan logam, ada golongan gas. Kayak ini bisa saya garis bawah. Ya, ini saya tandai misalnya. Sekitar ini sebelah kiri itu bentuknya adalah gas. Sementara logam itu sebelah sini. Ya. Ya, ini logam. Ya, ini saya tulis saja nih. Logam. Ada tulisan jelek. Biarinlah, tulisan pakai pensil. Nah, ini non logam, ini gas. Ya. Ini adalah gas. Ya. Contohnya apa? Hidrogen. Kayak teman-teman kalau lihat tukang balon, di Indonesia juga ada kan tukang balon, dia pakai gas, ditancepin, terus ya nitrogen itu sekarang dipakai di ban, atau yang suka nonton film balap mobil, turbo, istilahnya turbo itu apa? Ya pakai nitrogen di pom bensin, betul sih, ini juga ada nitrogen. Jadi kayak film apa itu, Fast and Furious ya, balapan mobil, mobilnya dikasih gas nitrogen. Maksudnya apa? Maksudnya supaya lebih ngebut. Jadi bahan bakarnya dikasih nitrogen, jadi campuran bensin. Nah, bensin pun sebenarnya adalah unsur kimia kan? Nah, bensin pun unsur kimia. Nah, terus kayak di sini nih orang suka minum minuman keras ya. Yang namanya alkohol itu adalah senyawa kimia, ya kan?
alkohol, metil alkohol, ya kan? Kalau di rumah sakit juga ada alkohol. Beda nggak alkohol yang di rumah sakit dengan alkohol yang dibuat minuman? Kalau dilihat secara unsur kimia ya sama-sama alkohol, gitu kan? Hanya yang satu rasanya, yang satu ada, ya betul di situ ada hasil fermentasi, ya kan? Memabukkan, haram, ya kan? Nah, itu kan itu ada unsur-unsur kimia. Kita juga nanti sekali lagi belajar ada unsur logam, ada unsur gas, ada unsur cair. Ya, semua bisa dipelajari di sini ya, susun berkala unsur-unsur. Oke, jadi sekali lagi, bagaimana cara membaca susunan berkala unsur-unsur? Kita lihat lagi di sini. Ini adalah dasar pelajaran kimia. Jadi sampai kapanpun kau belajar kimia pasti akan belajar tentang ini. Jadi harus diingat-ingat dengan baik ya. Ini ada golongan gas, ada golongan logam. Kayak tadi saya sebut eh, oh ya, nih kita tahu ada emas. Emas itu unsur logam. Logam emas itu apa? Ya, ya, emas itu logam, unsurnya simbol AU. Kemudian besi. Besi itu apa simbolnya? Fe, ferum. Ya. Kemudian kita sering pakai buat masak sehari-hari, ya, panci. Ya, kalau panci itu masak pakai apa? Ya, aluminium ya. Kemudian ada juga yang dipakai buat penutup rumah, pengganti genteng, ya, dikenal dengan istilahnya. Nah ini ZN itu seng, ya kan? Nah, seng ya. Nah, kemudian kalau kita punya kabel-kabel peralatan elektronika itu menggunakan tembaga, lambangnya adalah Cu ya, atau bahasa ininya suprum, suprum ya. Nah, tembaga itu Cu, ya kan? Kemudian kalau kita punya peralatan masak, ada yang menggunakan stainless steel. Stainless steel anti karat itu menggunakan apa? Menggunakan nikel, nikel ya kan? Ni ya. Nah, ini semua bisa ditambang logam. Makanya ada eh, Pertamina ya, perusahaan tambang dan mineral. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari mineral. Ya, ini kalau kita lihat di sini unsur-unsur yang sehari-hari sudah sering kita ini kan. Kemudian kalau dengan adanya teknologi baru menggabungkan beberapa logam itu yang disebut dengan campuran logam, dikenal dengan istilah lainnya yaitu alloy. Ya, ada istilah aluminium alloy. Jadi aluminium dicampur. Ada baja, ya kan, baja steel, ya kan, baja campuran, itu sama. Itu semua menggunakan zat-zat logam. Nah, dengan
Ini kita bisa pelajari di sini di kimia. Ya. Kemudian ada juga oplosan logam, betul ya. Logam oplosan, logam campuran, macam-macam logam. Tapi harus diingat, tidak bisa sembarang oplosan. Ya, ada ikatan kimia, jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Ada yang disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Jadi reaksi kimia adalah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. Contohnya, ya, ikatan kimia emas dan tembaga. Indonesia punya tambang emas terbesar di dunia yang disebut dengan istilahnya Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport, adanya di Papua. Ya, dia itu tambangnya tambang emas, tapi selain dia mendapatkan emas, dia mendapatkan apa? Tembaga. Kenapa dia mendapatkan tembaga? Karena elektron valensinya antara emas itu cocoknya dengan tembaga. Jadi di mana ada tembaga, pasti di situ bisa ada emas gitu karena dia ikatannya sama. Jadi antara emas dan tembaga itu bisa menyatu, itu ikatan kimianya. Jadi kalau di situ ada tambang emas, pasti dia akan dapat tembaga juga gitu. Ya. Karena apa? Karena elektron valensinya ini berpengaruh gitu. Jadi kalau di mana ada tambang emas, pasti di situ bisa ada tambang tembaga juga gitu. Kalau perunggu, ya timah dan batu bara juga sama, itu juga termasuk mineral ya. Hanya kalau batu bara itu mungkin senyawa karbon ya, unsur karbon. Kalau timah di sini ada yang disebut dengan Pb. Ya, kita lihat di sini ya, timbal. Di mana tadi kita mundur. Nih, di sini ada yang namanya Pb, timbal. Nah, ini timbal ini ya, inilah yang menjadi timah. Ya. Senyawa timah itu dari Pb. Ya, unsurnya Pb namanya. Kemudian ada yang dipakai buat lampu. Ya. Lampu biasanya pakai gas. Lampunya lampu apa namanya? Lampu neon. Neon tuh yang mana? Ne. Coba cari ada Ne. Ini ada radon, ada Au, emas. Kemudian ini yang terkenal ini ada air raksa, ya kan? Ya, timbal itu kalau dipanaskan meleleh. Ya ini logam, semua logam kalau dipanaskan juga meleleh. Makanya di sini tadi ada disebutkan, ini ada disebut titik didihnya, ya. Ada titik didihnya. Jadi kalau dia dipanaskan pada suhu sekian, maka unsur tersebut akan meleleh, ya. Ya kayak air titik didihnya 100 derajat Celcius. Ya. Jadi makanya kita harus pelan-pelan mempelajari ini. Ya, nggak usah buru-buru. Yang penting harus paham dengan baik karena ini akan menjadi dasar untuk pelajaran selanjutnya. Ya, kalau kita nggak paham di sini susah nanti untuk kita masuk ke bagian-bagian berikutnya. Ya, jadi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Yang penting bisa dipahami dengan baik. Iya, ini kan unsur kimia. Karena nanti kayak kita bahas alkohol. Alkohol tuh unsurnya apa saja?
Ada hidrogen, ada oksigen, ada apa lagi gitu kan. Nah, itu harus tahu. Kayak bensin itu benzin itu unsurnya apa? Sama seperti kita minum obat yang kita minum semuanya kan unsur kimia. Ada apa namanya? Nah, itu kalau disenyawa-senyawakan itu bisa dilihat. Ya, kalau orang apoteker biokimia itu nanti dia belajar bagaimana unsur kayak obat batuk. Kenapa obat batuk harus pakai ini? Kenapa kalau obat kulit pakai ini? Misalnya. Nah, itu ada unsur-unsurnya. Kayak di sini ada belerang, sulfat. Ada sulfat, mana sulfat? Ini aluminium, ini ada silikon. Silikon nih kalau perempuan operasi plastik ingin tambah besar disuntik silikon. Ya kan? Kemudian ini ada fosfor, fosforus ini ada sekarang yang disebut dengan bom fosfor. Itu yang kalau meledak itu menyilaukan mata, bisa bikin buta. Ya. Jadi kan ada belerang, ini sulfat. Ya. Nah, kemudian ada klorin, Cl. Ini kalau kita berenang, ada di kolam, itu biasanya pakai klorin, ya, untuk membersihkan air atau membunuh kuman. Ya. Membunuh kuman itu klorin, pakai Cl, ya, klor. Nah, itu kalau dalam bahasa pasaran, kalau kita ke Indonesia disebut ada istilah kaporit. Kaporit untuk membersihkan air, ya kan? Ya, Baiklin itu mengandung klor, betul. Makanya kalau kena tangan itu panas. Bah, kalau bisa jangan banyak-banyak, jangan bersentuhan dengan tangan. Makanya kalau di sini kayak di Taiwan sini, kalau mau mencuci atau mau ngepel atau apa, pakai sarung tangan karet. Kenapa? Untuk supaya tidak terkena tangan langsung, gitu kan? Karena unsur kimia ini nanti tidak baik terhadap kulit, jadi kulit bisa rusak. Ya, ya baunya juga bikin pusing, betul. Karena yang apa itu ada unsur gas. Gas klor itu ya kalau dihisap lama-lama ya bikin batuk lah, ya berbahaya lah, tidak sehat buat tubuh kita ya. Kemudian di sini ada yang namanya kalsium. Nah, kalsium itu kalau kita butuh supaya tulang kuat, supaya giginya kuat, anak-anak minum susu. Kenapa minum susu? Karena di susu banyak mengandung kalsium, ya kan? Betul, untuk tulang dan gigi katanya kalsium, ya. Kemudian ada apa lagi? Ini yang buat bom apa reaktor nuklir yang banyak dipakai itu adalah ini uranium. Jadi kalau orang bilang wah senjata nuklir itu urusannya biasanya pakai unsurnya uranium. Jadi kayak sekarang lagi ramai di Korea Utara, ya kan? Korea Utara punya bom nuklir misalnya, dia pakainya uranium. Kemudian ada Li, ini lithium. Nah, ini apa contohnya? Teman-teman pasti punya laptop dan punya handphone ya atau tablet. Tablet, handphone, laptop itu kan pasti ada baterai tuh. Pakai baterai kan? Nah, baterainya itu biasanya menggunakan lithium. Makanya dikenal dengan istilah baterai lithium. Tapi sebelumnya ada juga baterai yang namanya NiCd. Nikel, gabungan antara nikel dan cadmium. Cadmium, jadi niket. Namanya baterai niket. Kalau sekarang baterainya lithium ion, jadi Li. Ya. Wah, aktinida dan lantanida. Waduh, saya juga lupa lagi nih. Nantilah kita pelajari. Itu adalah campuran senyawa, sejenis senyawa kimia ya. Senyawa kimia. Nanti coba kita googling ya. Dibaca dulu ya, cari di Google. Saya juga lupa itu. Oke ya.
Jadi lantanida dan aktinida ini adalah kelompok unsur ya. Kelompok unsur. Kelompok unsur apa? Yaitu tadi kayak ada yang disebut dengan alkalin dan bukan non alkalin. Makanya kita lihat di sini ada lantanida dan aktinida, maksudnya apa? Itu juga harus dibaca. Saya juga baru lihat ini, baru ingat ini harus dibaca lagi di buku ya. Kenapa HP baterai itu gampang rusak? Yang namanya senyawa kimia itu bisa berubah-ubah. Kenapa contohnya? Ya, contoh karena overcharge, ya, kepanasan atau overheat. Jadi makanya baterai di mana-mana nggak boleh panas. Kalau panas, baterainya cepat rusak. Ya, jadi mempengaruhi senyawa kimianya. Jadi senyawa kimianya akan berubah. Ya, seperti itu. Oke, jadi iya. Ya, baterai kalau overcharge kemudian kepanasan, efeknya apa? Biasanya dia akan melendung atau bengkak, ya kan? Yang baterai itu asalnya rata, tiba-tiba jadi bengkak. Nah, itu artinya sudah reaksi kimia di dalamnya itu sudah berubah unsurnya. Biasanya kalau udah melendung begitu atau bengkak begitu, nanti dia daya tahan baterainya akan drop. Jadi dia tidak akan kuat tahan lama. Ya. Yang biasanya tahan sehari, tiba-tiba hanya tahan 2 jam. Nah, itu salah satunya adalah karena seperti itu. Ya. Kalau istilah baterai bocor itu maksudnya yaitu tadi dia nggak bisa menyimpan energi. Jadi kita charge, dia nggak ngisi. Gitu. Yaitu tadi bahwa unsur kimianya sudah rusak di dalam baterainya sehingga fungsi menyimpan energinya rusak. Fungsi menyimpan energinya rusak. Ya. Ya, itu berubah, betul. Iya, berubah. Unsur di dalamnya berubah karena elektronnya atau kan dia ada muatan positif dan negatif. Jadi jumlah elektronnya mungkin berubah. Ya, itu yang mempengaruhi terhadap daya tahan baterainya tersebut. Yang berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung reaksi yang didapatnya, gitu kan? Seperti itu. Ya, unsur kimianya melemah, betul. Jadi nggak bisa nyimpan baterainya, jadi dicas juga nggak ngisi-ngisi. Gitu. Itu kan umumnya seperti itu. Dan di baterai itu biasanya ada tulisan baterainya ini dia terbuat dari apa? Apakah dari nikel kadmium? Apakah dia dibuat dari litium? Kan kayak kita kenal dulu ada yang namanya baterai alkalin. Kan? Kalau baterai alkalin tuh maksudnya apa? Misalnya, oh iya, kita cari alkalin itu apa sih? Ada di sini. Jadi unsur kimia alkalin. Kenapa baterai alkalin lebih mahal atau lebih tahan lama dibanding baterai biasa? Baterai biasa dalamannya umumnya itu terbuat dari karbon. Sementara kalau baterai alkalin dari apa? Itu bisa kita lihat ya seperti itu. Oke, balik lagi kita ke unsur seperti ini cara membacanya.
Coba kita lihat nomor 5. Nah, ini diingat-ingat. Sekarang diingat-ingat, coba. Ada nomor massa, ada nomor atom, dan ada lambang unsur. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, kalau tergantung sistem periodiknya ya. Kalau di sistem periodiknya dia bisa di bawah, kadang bisa ditulis di kanan atau di kiri. Kayak di sini kan kita nomor atomnya Z itu di bawah. Ternyata kalau kita lihat di sini nomor atomnya ada di kanan, di kiri. Sementara masanya ada di kanan. Nah, ini kiri dan kanan. Sementara kalau di sini tulisnya atas dan bawah. Baterai itu kalau rusak nggak bisa direparasi, paling ya didaur ulang, di recycle, yaitu tadi dimasukin lagi ke pabrik, direaksikan lagi kimianya, diurai lagi, zat-zatnya tuh dikembalikan lagi, baru dicetak ulang. Itu ada yang namanya, makanya kita nggak boleh buang baterai sembarangan. Kita ada proses yang disebut dengan recycle ya, daur ulang. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tolong diingat-ingat dulu ini, ada nomor massa, ada nomor atom, dan lambang unsur. Yang hadir ini berapa? Tadi udah ada 24 orang ya. Ini tadi sudah saya jelaskan di sini. Ya, lambang suatu atom, memahami susunan dari sebuah atom. Lihat nomor atom dari tabel periodik. Nomor atom selalu lebih kecil dari nomor massa. Nomor atom merupakan jumlah proton, oleh karena sifat atom netral. Maka nomor atom juga merupakan jumlah elektron. Susunan elektron-elektron dalam level-level energi selalu isi level terdalam sebelum isi level keluar. Susunan dari atom klor. Dalam tabel periodik tertera klor bernomor atom 17. Oleh karenanya atom klor terdiri dari 17 proton dan 17 elektron. Susunan dari elektron tersebut adalah 2, 8, 7. 2 level pertama, 8 level kedua, dan 7 level ketiga. Nah, di sini ada konfigurasi elektron. Ya. Konfigurasi elektron. Jadi tadi saya sudah jelaskan. Oksigen di alam terdiri dari 3 isotop dengan limpahan sebagai berikut. Oksigen terdiri dari 3 isotop. Ya, ada oksigen 16,8, 17,8, dan 18,8. Hitunglah massa atom rata-rata dari unsur oksigen ini. Ya, kita lihat di sini. Di sini 99,76. Di sini 0,04 dan di sini ada 0,20. 99,76 kali 16. 0,04 kali 17 dan 0,20 kali 18. Kemudian dibagi 100.
Jadi dapatnya 15,99 atau dibulatkan menjadi 16. Nah, isotop itu apa? Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu isotop. Dia masanya, coba lihat. Nomor atom atau massa atom. Mempunyai nomor atom sama, tetapi memiliki nomor massa berbeda. Nomor atomnya 7. 7. Massa atomnya 13, 14, 15. Ya. Nomor massa dan nomor atom. Jadi dalam buku ini, nomor atom itu di bawah, nomor massa itu di atas. Nomor atom itu di bawah, ya. Nomor massa itu di atas. Setiap isotop satu unsur memiliki sifat kimia yang sama karena jumlah elektron valensinya sama. Tadi sudah disebut. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di sisi kulit paling luar. Ya. Ada di kulit paling luar. Seperti itu. Kemudian ada isobar. Isobar adalah unsur yang memiliki nomor atom berbeda, tapi nomor massa sama. Misalnya 13N6 dan 13N7 merupakan isobar karena sama-sama memiliki nomor nomor massanya sama 13. Atom-atom yang berbeda, isoton itu atom-atom berbeda tapi punya jumlah neutron yang sama. 15,8 dan 14,7 ya. Coba deh. Coba kita latihan deh. Ayo kita latihan dulu di sini ya. Coba dijawab tugas mandirinya. Kelihatan nggak? Waktunya 10 menit. Iya, betul. Iya. Klik tombol yang biru. Sudah kelihatan? Oke, kalau sudah jawab. Isotop. Isotop itu apa? Nomor atom sama, massa beda ya.
Oke, silakan. Bisa dijawab nggak? Waktunya 10 menit ya. Oke, gimana? Sudah ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang isotop mana saja? Yang isotop mana? Nomor massa itu di atas, nomor atom itu di bawah. Nomor atom di bawah berarti yang di bawahnya sama. Ini ya. Berarti ini ya. 12C6, 14C6, 13C6, ya kan? Isotop nih, ya jawabannya. Ya, ini saya mau kasih highlight. Saya kasih highlight, ya. Ini adalah isotop, ya. Ini adalah isotop. Oke, kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Oke, itu yang saya highlight, itu yang highlight warna kuning. Itu artinya apa? Itu adalah isotop. Kenapa? Nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Ini diingat tadi bahwa nomor atomnya ada di bawah, nomor massanya ada di atas. Jadi ini nomor atomnya sama-sama 6, ya kan? 6, 6, 6. Tapi massanya beda, ada 12, ada 14, ada 13. Nah, kemudian mana lagi? Ini ada oksigen, ya. Oksigen 8, 8,
8. Ya. Ya kan? Betul? Kemudian ini nitrogen juga sama. Ini ada 7. Ada 7 dan ada 7. Ya kan? Oke? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Jadi jawabannya jelas ya. Kita lihat nomor atom sama, nomor massa beda. Nomor atom itu ada di bawah, nomor massa ada di atas. Jadi kita lihat 6, 6, 6. Kemudian 7, 7, 7. Kemudian 8, 8, 8. Oke ya. Oke, ini masih ada yang masih belum bisa. Saya balikin lagi ke sini. Balikin lagi ke slide. Coba dilihat. Kelihatan tidak? Ada nomor massa, ada nomor atom. Nomor atom di bawah, nomor massa di atas. Atom di bawah, massa di atas. Atom di bawah, massa di atas. Ya kan? Nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi A ini adalah Z plus X. Ya. A ini adalah Z plus X. Ya. Z plus X. Kemudian jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi jumlah neutron itu A dikurangi Z. A dikurangi Z. Ya. Ini saya kasih keterangan deh. Jumlah proton. Nomor massa itu adalah massa di atas, atom di bawah. Berarti ini A. A itu adalah jumlah proton. Jumlah proton itu adalah X. Ya. Dan jumlah neutron. Nah, nomor atom berarti di sini sebutnya nomor atom, bukan X. Berarti Z. Ya. Ini adalah jumlah proton itu Z ditambah jumlah neutron. Jumlah neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Ya, berarti ini adalah A dikurangi X. A dikurangi Z. Ya kan? Ini berarti X. Benar ini. Berarti ini adalah X ditambah neutron. Neutron itu apa? Di sini nggak ada. X plus neutron. Udah. Oke, ini sudah. Kalau sudah, saya balikin lagi ke soal. Nih. Saya balik lagi ke soal. Kelompok isotop, nomor atom sama, nomor massa beda. Isotop itu massa sama, atom sama, massa beda. Berarti yang atasnya yang beda, yang bawahnya yang sama. Kemudian kalau isotop, nomor massa sama, nomor atom beda. Nah, sekarang kita lihat untuk jawaban B. Untuk jawaban B, isoton itu yang mana saja? Ya, untuk jawaban B, ini kita lihat nomor massa sama, nomor atom beda. Ya. Nomor massa sama. Berarti yang atasnya yang sama. Jadi kayak ini. 13. Ini 13. Ya kan? Kemudian ini 18 dengan 18. Kemudian ini 16
dengan 16, ya kan? Kemudian ini 17 dengan 17. Kemudian kelompok isobar. Kalau kelompok isobar bagaimana? Coba ini kita kayaknya harus menggunakan pensil ya. Nih ya. Kita lihat nih, saya kasih ini aja deh. Isotop ini ya. Isotop. Ini yang warna merah ini kita kasih isotop. Ya. Ini isotop. Kemudian ini 7. Ini 7. Ini 7. Kemudian ini 8. 8. 8. Ini juga 7. Ya, ini isotop. Sekarang kalau pensilnya saya ganti jadi, nggak usah diedit warna pensilnya nih. Kalau, nah, oke lah, nggak apa-apa. Kelompok isoton. Nah, isoton berarti yang atasnya yang sama. Yang atasnya sama ini kan tadi saya bilang 13, 13, ini 18 sama nih. Ini 18 yang ini. Ya kan? Aduh, ini jadi nggak jelas. Nggak apa-apa deh. Oke, sekarang ini kan yang saya kuningkan itu adalah isotop. Sekarang yang pakai merah adalah isoton. Ya. Yang merah adalah isoton. Ya. Ini adalah isoton. 17, 13. Kemudian ini ada 16. Dengan 16 yang ini. Ya kan? Kemudian ini 14. Dengan 14 yang ini. Kemudian ini ada 17. Dengan 17 yang ini. Ya kan? Kemudian ini 18. Dengan 18 yang ini. Oke? Nah, kemudian isobar. Isobar itu jumlah neutronnya sama. 12 dikurangi 6, 6. 17 dikurangi 7, ini 6. 14 dikurangi 6, 13 kurangi 5 berapa? 14 kurangi 7, berarti 7 dengan 7. Ini harus kita lihat nih, 15 kurangi 7. 16 kurangi 8, berarti 8. 17 kurangi 8 berarti 9. Ini 18 kurangi 10 berarti ini 8 ya kan? Ini 8. Dengan ini 8. Ya kan? Nah, ini 16 dengan 8. 8. Ya kan? Nah, ini 10 ya. 18 kurangi 8. 10. Ya kan? Ini juga ada 10 nih. Ya, itu seperti itu jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas tidak? Waktunya juga sudah habis, ini sudah setengah 11. Insya Allah besok malam kita lanjut lagi ya. Karena ini waktunya juga sudah setengah 11. Karena ini sudah 1,5 jam. Gimana? Halo? Gimana? Kita lanjutkan besok malam ya. Jadi insya Allah 3 hari ini kita akan membahas kimia ya. Hari Senin, Selasa, Rabu malam. Besok lagi ya, besok lagi. Ya.
Besok lagi. Kita ulang lagi. Harus sampai paham ya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oke ya. Besok malam lagi insya Allah ya. Oke. Ya kita lanjut lagi besok lagi ya. Karena ini waktunya juga sudah cukup. Sudah setengah 11. Ya besok juga teman-teman juga masih harus kerja ya. Yang ngurusin anak. Yang ngurusin orang tua. Ya nggak apa-apa yang belum paham besok kita ulang lagi. Besok kita ulang lagi. Kalau belum paham besok diulang lagi. Sampai mengerti ya. Ya, oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi berkah bermanfaat buat kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.